much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang topik kesehatan mengenai penyakit AIDS atau HIV. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini pergaulan anak muda sangatlah luas. Ada pergaulan yang baik dan juga pergaulan yang buruk. Namun, banyak anak muda yang terjerumus dalam pergaulan buruk atau dalam kata lain, pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak muda biasanya bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi, atau bahkan rasa kecewa yang dialami baik terhadap diri sendiri ataupun keluarga. Pergaulan bebas ini memiliki dampak yang buruk bagi anak muda. Salah satu dampak dari pergaulan bebas adalah seks bebas atau free sex. Selain berpotensi menyebabkan kehamilan ini, seks bebas atau free sex juga berpotensi menyebarkan penyakit-penyakit berbahaya. Salah satunya adalah HIV/AIDS. Nah, sekarang apa sih HIV/AIDS tersebut? HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh hubungan seks yang tidak sehat, seperti gonta ganti pasangan, tidak menjaga kebersihan alat kelamin, dan yang lain-lain. Penyakit ini tidak hanya menular pada orang yang berhubungan seks saja, tetapi juga pada anak kecil sejak masih di dalam kandungan. Dilansir dari hellosehat.com, HIV dan AIDS bukanlah kondisi yang sama. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh semakin melemah dan rentan untuk diserang penyakit. Sedangkan AIDS adalah nama dari penyakit yang disebabkan oleh HIV itu sendiri, yang dimana kondisi dari HIV sudah pada tahap infeksi akhir atau stadium akhir. Ketika sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Seperti halnya penyakit-penyakit, HIV/AIDS juga memiliki gejala-gejala yang ditimbulkan. Gejala yang pertama yaitu demam. Demam terjadi karena adanya peradangan di dalam tubuh yang terjadi karena HIV itu sendiri. Demam yang tinggi kira-kira 38 Celcius yang juga bisa menjadi gejala pertama yang disebabkan oleh virus HIV. Gejala pertama ini bisa berlangsung sekitar 1 bahkan sampai 2 minggu. Gejala yang kedua biasanya diikuti dengan pembesaran atau pembekakan pada kelenjar getah bening yang umumnya terletak di leher, ketiak, dan pangkal paha, yang dimana bagian ini bertugas untuk memproduksi sel-sel imun. Pada saat terserang virus HIV, kelenjar getah bening akan bekerja sekeras mungkin untuk memproduksi banyak sel imun untuk melawan virus tersebut atau virus HIV. Dan akibatnya kelenjar getah bening akan membengkak atau meradang, terutama di bagian leher. Gejala yang ketiga yaitu badan terasa lemas. Gejala ini muncul karena disebabkan oleh tubuh yang sedang berusaha melawan virus HIV yang berkembang dan menginfeksi tubuh. Alhasil, badan menjadi lelah dan lemas akibat tubuh yang sedang berupaya menghilangkan virus ini. Selain itu, virus HIV juga memiliki stadium-stadium atau tingkatan infeksi yang bisa dirasakan. Yang pertama yaitu stadium 1. Stadium ini adalah tingkatan awal dari infeksi HIV. Dikutip dari hellosehat.com, gejala HIV di stadium ini mulai hilang atau disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik. Namun, di fase ini belum dikategorikan sebagai AIDS karena baru stadium pertama atau awal. Dan di stadium 1 ini, penderita tidak menunjukkan gejala. Periode tanpa gejala ini bisa terjadi 5 bahkan sampai 10 tahun tergantung dari kondisi dan ketahanan tubuh seseorang. Rata-rata para penderita akan berada di stadium 1 selama 7 tahun. Dan yang kedua, stadium 2. Pada stadium 2 ini,
daya tahan tubuh penderita mulai menurun dan mulai mengalami gejala-gejala yang disebabkan oleh virus HIV, yaitu penurunan berat badan yang drastis, infeksi saluran pernapasan atas yang sering kambuh, herpes zoster yang berulang dalam 5 tahun, radang mulut dan sariawan yang berulang, gatal pada kulit, dan infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Dan yang ketiga adalah stadium 3. Stadium ini sudah mulai ditandai oleh gejala-gejala infeksi primer. Di fase ini, penderita akan merasa lelah dan menghabiskan 50% waktu di tempat tidur. Dari hellosehat.com, gejala HIV pada stadium 3 antara lain penurunan berat badan melebihi 10% dari berat badan sebelumnya, menset atau diare kronis, demam yang terus-menerus atau hilang timbul selama lebih dari 1 tahun, infeksi jamur di mulut, munculnya bercak putih pada lidah, tuberkulosis paru yang terdiagnosis 2 tahun terakhir, radang mulut akut nekrotik, radang gusi, serta periodontitis yang berulang dan tidak kunjung sembuh. Dan hasil pemeriksaan darah menunjukkan penurunan sel darah merah, putih, dan trombosit. Dan yang berikutnya adalah stadium 4. Stadium 4 adalah fase terakhir dari infeksi virus HIV, yang dimana fase ini sudah disebut dengan AIDS. AIDS ditandai dengan rendahnya kadar sel CD4 dalam tubuh. Tanda yang lain juga berupa pembesaran kelenjar limfa di seluruh tubuh. Pengidap yang telah sampai di stadium 4 atau AIDS atau stadium akhir akan mengalami infeksi oportunistik, yang berarti infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat jamur, virus, bakteri, maupun parasit lainnya. Gejala AIDS atau gejala HIV tahap akhir dapat meliputi HIV wasting syndrome, atau saat penderita menjadi kurus kering dan tidak bertenaga. Dan yang kedua adalah encephalopathy, yakni keadaan di mana penderita sudah mengalami penurunan dan perubahan tingkat kesadaran. Ada juga infeksi bakteri yang berat seperti infeksi paru, infeksi sendi dan tulang, dan radang otak. Penyakit tuberkulosis di luar paru, misalnya tuberkulosis kelenjar, infeksi jamur di kerongkongan yang membuat penderita sangat sulit untuk makan. Sarkoma Kaposi, yakni salah satu jenis kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpesvirus atau HHV/AIDS, dan infeksi toksoplasma di otak yang menyebabkan abses atau buruk otak. Khusus pada wanita, ciri-ciri HIV atau AIDS dapat pula berwujud sebagai radang panggul dan perubahan terhadap siklus haid. Jadi, kesimpulannya adalah penyakit HIV/AIDS sangatlah berbahaya, apalagi bisa menular kepada bayi sejak dalam kandungan. Bahkan, sampai sekarang, penyakit HIV/AIDS belum memiliki penawar atau obat yang bisa menyembuhkan penyakit berbahaya ini. Tapi, ada cara untuk mencegah HIV ini, yaitu jangan pernah melakukan seks dengan lebih dari satu pasangan, dan jangan bersentuhan dengan luka seseorang yang telah terkena HIV, serta menjaga pola hidup sehat dan kebersihan, khususnya kebersihan alat reproduksi. Jadi, marilah kita sebagai generasi muda berpikir bijak, fokus terhadap masa depan, menikmati masa muda kita dengan hal-hal baik dan bermanfaat, karena masa muda tidak akan diulang 2 kali. Demikian penjelasan saya mengenai topik kesehatan, yaitu tentang penyakit HIV/AIDS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sekarang sudah kelas 12, SMA ataupun SMK, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.